zaman sekarang itu bisa melawan ataupun mengurangi pandemi COVID-19 ini. Dari import teknologi sendiri, sekarang di pasaran sudah banyak sekali, contohnya termogen serta alat pendeteksi suhu. Namun, kebanyakan alat-alat tersebut masih import dari luar negeri. Nah, kita sebagai selaku anak bangsa, sewajibnya di bangsa Indonesia ini bisa menciptakan robot yang bisa menerapkan protokol kesehatan yang menjadi karya anak bangsa tersendiri. Nah, yang selanjutnya adalah sudah waktunya kita bangkit dan hidup bersanding dengan virus corona. Jadi perlu diketahui juga bahwa sejak awal pandemi COVID-19 ini itu sudah memberikan banyak sekali dampak yang cukup besar, baik itu dari sisi ekonomi, sisi sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan juga dari dampak pandemi COVID ini juga menimbulkan ketakutan pada sebagian banyak orang. Nah, tapi ketakutan akan pandemi COVID ini sudah seharusnya kita kurangi karena kita sudah sepatutnya dapat beradaptasi ataupun hidup bersanding dengan COVID-19 ini tanpa harus melupakan protokol kesehatan yang ada. Berdasarkan latar belakang tadi yang sudah kita jelaskan, maka dari kita membuat sebuah robot rancang bangun dengan nama Robot Prokes Smart 2021. Nah, untuk bagian-bagian dari robot Prokes Smart ini, yang pertama itu ada sistem pengukur suhu. Untuk sistem pengukur suhu ini kita menggunakan MLX 90614, kemudian untuk sistem pendeteksi masker itu kita menggunakan kamera ESP32 cam. Kemudian kita juga menambahkan sistem suara dan LCD. Kemudian kita ada rangkaian hand sanitizer otomatis. Kemudian juga ada portal otomatis yang mana portalnya itu digerakkan oleh servo. Kita juga ada menambahkan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak antara objek dengan alat rancang bangun kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen robotik. Nah, untuk komponen utama atau otak dari robot ini kita menggunakan Arduino Uno. Nah, untuk inputannya sendiri yang pertama menggunakan sensor ultrasonik yang terhubung kepada Arduino. Nah, yang untuk input berikutnya yaitu sensor MLX 90614. Nah, untuk mendapatkan gambar, kita menggunakan kamera ESP32 cam. Komunikasi ESP dengan Arduino menggunakan serial melalui pin TX dan RX. Nah, untuk output sendiri yang pertama menggunakan LCD. Nah, LCD yang kita gunakan di sini menggunakan LCD I2C. Nah, sedangkan speaker kita menggabungkan dengan Arduino melalui DF player. Nah, untuk servo sendiri terhubung pada pin D3. Nah, untuk hand sanitizer secara otomatis sistemnya kita menggunakan sistem rancangan sendiri di mana memadukan antara modul relay, sensor infrared dan motor pompa. Nah, untuk pin out masuk pada pin in pada menu relay. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kelebihan dari robot rancang bangun yang kita buat. Yang pertama itu sistem pengukuran suhu badan non kontak. Nah, kan untuk pengukuran suhu itu kita menggunakan MLX 90614 kan. Nah, nanti bisa menghasilkan atau hasil pengukuran dari objek yang diukur suhunya. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pengukuran ditampilkan ke layar LCD dan disuarakan dengan speaker. Nah, kebanyakan kan kalau alat-alat pengukur yang di pasaran itu kan hanya menunjukkan hasil pengukuran yang ditampilkan ke 7 segmen aja. Tapi di robot rancang bangun ini kita menambahkan inovasi berupa speaker yang mana nanti dari hasil pengukuran dan hasil pendeteksi itu nanti kan bakal ditampilkan di layar LCD. Nah, nanti dari speakernya akan mengeluarkan suara hasil dari pengukuran dan pendeteksian tersebut. Yang selanjutnya itu memiliki kamera yang dapat mendeteksi penggunaan masker. Nah, kalau kamera kan tadi sudah dijelaskan menggunakan ESP32 cam. Nah, kalau kamera ini kan bisa dipantau jarak jauh karena kamera ini kan bisa dikonektivitas dengan Bluetooth dan juga Wi-Fi. Kemudian itu membantu tugas security dalam pengawasan pengunjung. Jadi bisa dibilang antara banyaknya pengunjung dengan security itu kan berbeda jauh ya. Jadi setidaknya robot ini kami harapkan bisa membantu security dalam pengecekan pengunjung di suatu tempat.
Kemudian dikombinasikan dengan hand sanitizer dan portal yang masih bisa dikembangkan. Terus juga robot rancang bangun ini mudah dioperasikan, hasil presisi, dapat digunakan di rumah, sekolah, perkantoran, dan di arena lomba MRC di Tangerang. Maka dari kami insya Allah siap memberikan dan keberhentian. Dari kesimpulan tadi atau dari robot Prokes Smart ini, yang pertama, robot Prokes COVID ini memiliki 4 inban atau 5 sistem dalam satu robot yang kami terapkan diantaranya temperatur, masker, voice, LCD, hand sanitizer, serta portal, sehingga diharapkan mampu mengurangi penyebaran virus corona yang menjadi pandemi hingga saat ini. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa karya anak bangsa mampu membuat dan memajukan teknologi medis di Indonesia, khususnya pada saat pandemi saat ini. Alat ini sudah dapat dibuat dalam skala besar karena kinerja saat ini sudah bernilai 90%. Dengan ada beberapa penambahan, yaitu pertama, PCB yang lebih baik, bentuk yang ergonomis serta futuristik, sistem baterai, serta penambahan layar tampilan agar pendeteksi masker lebih optimal, maka kami yakin kinerja alat ini bernilai 100% dengan penambahan seperti di atas. Dengan adanya robot ini, kami meyakini bahwa robot ini bisa menjadi resolution for pandemic atau menjadi pendamping masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang saat ini memang menjadi kunci utama agar tidak terpapar virus corona. Baik, untuk selanjutnya kami akan mendemonstrasikan robot Prokes Smart yang kami ciptakan. Dapat 19 juta. Aku nggak dengar kok, dengan profesional sih. Oke, siap. Baik, untuk robot Prokes Smart ini yang pertama, kita untuk cara kerjanya sendiri pastikan sudah terhubung dengan konektor. Nah, untuk konektor ini tegangan hidup lampu konektor sudah terhubung, maka kita tinggal mengaktifkan tombol on. Pastikan robot aktif. Sorry, itu mic-nya satu aja yang nyala ya. Mic-nya satu aja yang nyala, antara cam 1 atau cam 3. Pakai cam 3 aja. Cam 3 aja mic-nya, jangan dua-duanya nyala mic-nya, jadi suaranya di kita feedback Double. Oh. Ya, silakan lanjut. Oke, di sini terdapat sensor ISP 32cam. Nah, sensor ISP 32cam di sini berfungsi untuk melihat objek apakah menggunakan masker ataupun tidak. Nah, di sini juga ada sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur jarak. Nah, di bawahnya juga ada sensor MLX yang berfungsi sebagai pengukur suhu tubuh, seperti yang akan saya praktekkan di sini. Anda belum mengenakan masker. Nah, hasil akan ditampilkan ketika kita tidak menggunakan masker pada jarak di antara jarak 10 hingga 20 detik. Ketika kita menggunakan masker, sensor kamera ISP secara otomatis juga mendeteksi. Anda telah mengenakan masker. Nah, di sini juga ada sensor, dan di sini juga ada servo. Nah, dari servo ini itu nanti akan membuka serta menutup otomatis ketika suhu objek berada di batas normal atau dikatakan di bawah 38 derajat. Nah, ketika suhu berada di atas 38 derajat atau di atas rata-rata normal, maka servo tidak akan membuka. Seperti contohnya, 36,1 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada sensor infrared yang berfungsi untuk mengeluarkan hand sanitizer secara otomatis, di mana yang sudah dijelaskan tadi dipadukan dengan modul relay, motor pompa, dan sensor infrared. Nah, di sini fungsinya untuk mengeluarkan hand sanitizer secara otomatis. Setengah menit lagi ya Mas ya, perkenalannya ya. Prokes Smart ini, kami meyakini bahwa robot ini bisa menjadi solusi pandemi dan mengurangi adanya pemaparan
virus corona yang hingga saat ini belum mereda juga. Maka dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan robot ini dapat diterapkan baik itu di tempat umum ataupun seperti yang kita ketahui dekat-dekat akhir bulan ini sekolah akan mengadakan tatap muka. Nah, dengan adanya robot ini juga kami meyakini bahwa robot ini bisa menjadi korban masyarakat serta mendukung layanan kesehatan. Demikian demonstrasi dari kami. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Dewan Juri. Oke, terima kasih. Hal yang pertama yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kerja ISP 32 untuk mendeteksi masker? Apakah dia pakai masker atau enggak? Bisa tolong dijelaskan? Untuk penggunaan masker sendiri dari ISP 32KM itu yang pertama sudah satu aja, sorry satu aja tuh mic-nya nyala, jangan dua-duanya. Yang satu atau yang tiga aja, salah satu aja. Oke. Untuk dari fungsi ESP CAM32-nya ini yang pertama sudah kami program. Jadi kamera ini diprogram untuk mendeteksi wajah. Jadi ketika wajah berada di titik 80% atau 80% itu wajahnya, maka nanti kamera akan mendeteksi bahwa objek itu tidak menggunakan masker. Nah, untuk ketika kamera ISP itu mendeteksi bahwa wajah itu berada di sekitaran di bawah 80 derajat atau 60% ke bawah, maka nanti otomatis kamera akan mendeteksi bahwa objek menggunakan masker karena sesuai dengan program kita sudah memprogramnya untuk face. Oke, yang saya mau tanya, 80%, 60% tadi itu yang dimaksud apa? Keyakinan bahwa itu adalah muka yang dibaca, atau keyakinan bahwa itu adalah orang yang pakai masker? Itu jadi yang pertama dari orangnya dulu. Jadi kan itu kita programnya itu pertama muka gitu. Nah, dari mukanya itu udah kita masukin kan di program. Nah, jadi ketika muka itu benar-benar 100% kayak nggak pakai masker, nanti otomatis kan akan ada kopian filenya itu. Jadi kayak nanti itu jadi udah dipilih-pilih gitu dari foto yang terekam dari ISP-nya tadi. Nah, itu nanti itu terekam, jadi hasilnya itu nanti ada berapa presisinya, 80% atau berapa persen. Nah, ketika itu di atas 80% muka yang terekam itu betul nggak pakai masker, otomatis kan nanti dari sensor sendiri akan menyatakan tidak menggunakan masker seperti itu. Oke, sekarang yang saya tanya, untuk bikin data, kalau untuk upload data kan pakai Arduino ya, tapi untuk bikin data masker tadi 80% 70% itu pakai software apa? Kita juga kita sama menggunakan program dari Arduino sendiri. Nah, ini kita sedikit modifikasi. Modifikasi apanya nih? Modifikasi Arduino. Coba share screen. Soalnya menarik saya kalau pakai SP32 kan itu belum bisa untuk deteksi masker. Saya mau tanya nih, ini pakai apa? Untuk bisa deteksi masker? Bentar. Saya juga tadi belum kelihatan apa outputnya. Kalau pakai masker sama enggak tuh outputnya kayak gimana? Ada tempat Jasper yang setel atau pakai langsung gitu. Habis. Salah. Ini yang besar ya, Bang? Yang besar pada Ini waktunya udah mepet. ada di sini. Oh, dari siapa? Ada si Pak ternyata memang ditanyakan. Codingnya. Coba di share screen tunjukkan apa yang Anda lakukan. Oh, ini ya. Oke, mass detection-nya di sini. Oke. Bisa dijelaskan gitu. Masing-masing bagiannya. Jadi di Saya scroll. Gini aja yang saya tanya deh. Bagian mana yang menjelaskan pendeteksian masker? Gitu aja. Pendeteksian masker Bagian mana yang ngejelasin atau codingan mana yang ngejelasin mengenai ada masker atau nggak ada masker, itu aja. Iya, ceritanya codingnya masker. Kalau Anda menyatakan ada masker atau tidak, iya. Entemen.
Ini kan dari portal-portal ini, yang pertama kan udah kita dari program revisinya itu. Nah itu jadi kita tampilin di beberapa ini program yang kita buat ini. Jadi untuk deteksinya itu kan sesuai dengan face-nya itu yang terekam. Nah dari hasil rekamannya itu nanti itu kayak tercopy seperti itu. Ini di bagian Iya, terus saya kan pinter ngomong. mana? Tapi ketemu nggak tadi? Ini berarti Anda pakai SP32 Cuma tak liatin sama yang bagian Arduino. ISP-nya aja gitu. Kalau yang tadinya itu kan nggak ketemu. Dan cuma saya atas bawah ini. Ya udah mas ya. Oh yang pas itu ya. manfaatnya, jadi nggak buang ruang juga yang pertama. Wah, nah ini kamu bisa menunjukkan 80% yang kamu bilang tadi. Keren. Oh paham motifnya. Ini bisa saja kamu ini mungkin bingung mesti. Punya kelamaan kan cukup apa ya? Enggak bingung. Tadi ada dari pengukuran suhu lalu menjadi suara tadi gimana tadi? Gimana kodenya? Itu Anda lakukan pakai ESP32. Iya. Kayaknya echo suara Anda. Oh Ada iya. echo gimana ya? Itu saya kita program Pak. Jadi untuk itu kan kita pakai MLX 9064 itu. Nah Untuk itu apa? kita mix. Jadi itu ada MLX plus LCD-nya kita pakai jalur I2C. Nah untuk speakernya sendiri kita menggunakan DF player yang terhubung pada Arduino Pak. Nah untuk masukin suaranya sendiri kita dari suaranya itu kita gunain dari suara Google yang terus nanti kita masukin ke MP3, terus kita masuknya ke DF player-nya itu tadi. Oke. Untuk play itu perlu connect internet atau enggak? Untuk play up menghidupkan Untuk tadi keluar suara segala macam, library-nya bisa langsung disimpan di ESP atau harus connect online ke internet sistem mana? Kalau ini udah tersimpan, jadi kemarin kita buat programnya itu ketika suhu berada di 36,001 sampai 37,08 Ya. nanti itu sensornya itu jadi mendeteksinya itu nanti suaranya udah kita program ada sampai berapa itu. Nah itu nanti itu jadi bisa bunyinya suhu Anda itu normal sekian seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan data yang ditampilkan dari MLX juga. Oke, tadi sebut namanya I2C atau I2C. I2C itu apa itu? Nah untuk I2C itu dari kameranya sendiri Pak. Dari LCD-nya yang kita gunain untuk nampilin di bagian layarnya. Ya, I2C itu apa itu? Itu I2C itu jadi itu kan LCD-nya. Nah LCD yang digunakan itu kan I2C yang I2C itu Pak. Gimana cara kerjanya? Jelaskan singkat apa yang kamu ketahui tentang I2C. Oh, iya. Kenapa kamu pakai itu? Apa karena niru atau karena dia punya kelebihan apa? Kenapa pakai I2C gitu loh pertanyaan saya. Oh iya, karena gini, jadi I2C ini tuh kita mic-nya sama yang MLX suhu. Jadi supaya itu kan jadi kita buatnya satu jalur gitu Pak, ada SDA sama SCL, jadi kayak jalur tol gitu. Jadi supaya makanya kan dari SDA sama SCL-nya itu bisa satu jalur itu karena kita mic-nya antara kita pakai yang MLX sama LCD-nya itu yang I2C itu, nah itu jadi satu. Jadi apa keuntungan I2C? Apa? Jadi apa manfaat atau keuntungan I2C itu gimana? Tadi saya bertanya tentang I2C tapi belum terjawab dengan benar gitu ya. Apa itu I2C tadi belum dijawab. Tapi kenapa Anda pakai I2C? Apa keuntungannya I2C gitu loh? Itu aja. Untuk keuntungannya sendiri kita lebih untuk menghemat ruang tadi serta
lebih cepat aja. Jadi dua SDA sama SDL itu bisa jadi satu gitu Pak. Jadi lebih menghemat ruang juga. Kenapa bisa begitu? Karena itu kan jadi yang jalurnya itu jadi bisa satu itu, jadi satu pin itu. Kalau nggak pakai I2C bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi mungkin lebih ke banyak ruang juga. Maksudnya Jadi banyak kan, ruang apa? itu, Banyak ruang itu maksudnya apa? jadi kan itu, jadi untuk yang ini masuknya ke Arduino itu nanti jadi kita pakai pinnya itu nggak cuma satu gitu. Jadi maksudnya ini yang dari tadi saya tanya ada gitu muter-muter jawabnya nggak pas. Terus untuk menghemat pin kenapa? Karena SP32 pinnya terbatas banget, Arduino juga terbatas. Kalian mungkin punya banyak sensor. Nah, I2C itu bisa dipakai. Tapi kalau Anda pakai I2C akibatnya apa? Kalau menggunakan itu nanti kalau error itu Pak, mungkin kita terlalu banyak untuk itu rubahnya. Enggak juga. Ya, Errornya di mana dulu? Oke, ya jadi itu ya bagus. Penting hemat pin tadi. Oke, terima kasih untuk Adik Man 1 Sleman itu di mana? Di Yogyakarta Pak. Iya, tahu Jogja. Di Slemannya di mana? Slemannya ada di ini, di Godean, Kabupaten Kecamatan Godean. Man 1 di Godean. Oke, terima kasih Man 1 Sleman. Oke, baik. Demikian dari kami tim Milenial Smart Al-Disaman Man 1 Sleman hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. ID untuk Aduh, udah rekod. indikator